Raya! Sinta yang pagi itu ingin bertemu Raya justru dikagetkan dengan kejadian yang ada di depan matanya saat ini. Sinta berlari cepat ke arah Raya, dia bahkan membuang makanan yang dia bawa tadi untuk Raya. Raya, kamu gak apa-apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Raya menatap Sinta sembari meremas perutnya, yang saat itu rasanya benar-benar sakit. Ilham masih diam di tempat, rasa marahnya kepada Raya masihlah besar, membuatnya enggan bergerak untuk menolong sang istri. Ilham, apa yang kamu lakukan kepada Raya, ha? Sinta menatap nyalang ke arah Ilham. Aku tidak melakukan apapun. Justru dialah yang membahayakan Mawar. Ucap Ilham tanpa rasa bersalah sedikit pun. Apa maksudmu? Siapa Mawar? Tanya Sinta. Sinta memang belum tahu keadaan rumah tangga Raya. Mawar. Aku adalah istri kedua Mas Ilham. Jawab Mawar dengan angkuhnya. Apa? Teriak Sinta refleks. Kamu menikah lagi? Dengan wanita itu? Tunjuk Sinta pada Mawar. Ilham tak mampu menjawab. Dasar brengsek! Kalian berdua sangat brengsek. Sinta hendak berdiri dan mendamprat Ilham juga Mawar, tapi Raya segera menahan tangan Sinta. Sin, tolong aku, tolong selamatkan bayiku. Ucap Raya panik, karena tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang basah pada pangkal pahanya. Iya Rey, kita akan ke rumah sakit sekarang. Jawab Sinta. Ya Allah Mbak Raya, kenapa? Bi Inah pun keluar melihat keributan yang tadi ia dengar saat berada di dapur. Bi, bantu aku bawa Raya masuk ke dalam mobil. Ucap Sinta. Iya Mbak, baru jatuh seperti itu saja sudah manja. Cibir Mawar. Setelah ini, aku akan merobek mulutmu. Awas saja. Teriak Sinta. Mawar mengkerut mendengar bentakan Sinta. Ilham kini mendekat ke arah Raya, berniat untuk menolongnya. Sayang, Mas akan membantumu. Ucap Ilham seraya ingin meraih tangan Raya. Raya mengangkat tangannya menghentikan Ilham. Aku tidak butuh bantuanmu, Mas. Ingatlah ini baik-baik, jika terjadi sesuatu pada bayiku, seumur hidup aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ucap Raya dengan bibir bergetar. Bayi! Ilham seketika mematung mendengar ucapan Raya. Bayi apa yang Raya maksud? Bayi Mawar atau bayi? Saat Ilham tersadar, Raya sudah berjalan tertatih dengan dibantu Bi Inah dan Sinta. Dan di saat yang bersamaan Ilham melihat pada rok gamis Raya ada noda darah di sana. Seketika tubuh Ilham bergetar, menyadari sesuatu yang terjadi saat ini. Ilham pun segera menghampiri Raya dengan segera. Apa maksud kamu tadi, Raya? Apa, kamu hamil? Tanya Ilham terbata-bata. Tak ada jawaban dari Raya karena saat ini ia merasakan perutnya sangat sakit. Seumur hidup dia bahkan tak pernah merasakan sakit perut semacam ini. Raya, jawab Mas Raya. Ucap Ilham panik sembari menahan pintu yang ingin ditutup oleh Sinta. Minggir! Aku harus bawa Raya ke rumah sakit sebelum terlambat. Tapi Sinta, aku harus ikut. Ucap Ilham sembari memelas. Kini timbul rasa bersalah dalam dirinya karena membuat Raya sampai terjatuh dan mengingat apa yang baru saja Raya katakan, bahwa Raya tengah hamil, membuat Ilham semakin dilanda keresahan. Tidak perlu, kamu urus saja istri keduamu itu. Ucap Sinta kesal dengan raut wajah marahnya. Sejujurnya masih banyak kata-kata kasar yang ingin Sinta keluarkan. Tapi berhubung saat ini keadaannya tidak memungkinkan, Sinta menahan emosinya. Tapi Sinta, aku... Minggir! Aku harus segera membawa Raya ke rumah sakit. Sinta pun menarik Ilham menjauh dari mobilnya. Setelah itu Sinta memutari mobilnya lalu membuka pintu dan masuk ke dalam. Bi, tolong persiapkan pakaian Raya lalu segera menyusul ke rumah sakit. Ucap Sinta pada Bi Inah. Baik Mbak,
Saya akan melakukannya. Sinta, aku harus ikut, tolonglah. Mohon ilham dengan wajah memelas. Aku tidak sudi mobilku dinaiki pria seperti kamu. Sayang, Raya, Mas mohon izinkan Mas mendampingimu saat ini. Ucap Ilham, tapi Raya tak menggubrisnya karena perutnya yang sangat sakit. Raya, tunggu. Ilham mengejar mobil Sinta sembari menggedor-gedor pintu mobil Sinta, berharap Sinta akan mengizinkannya untuk ikut ke rumah sakit. Sayangnya Sinta yang saat ini diselimuti oleh amarah, tak mengizinkan Ilham untuk ikut serta. Raya! Teriak Ilham. Mas! Ucap Mawar yang kini ikut mendekat ke arah Ilham sembari memegang tangan suaminya. Raya lagi hamil, Dek, dan Mas tadi berbuat kasar sama dia. Ya Allah, kenapa Mas sangat jahat? Semoga saja tidak terjadi apa-apa pada bayi kami. Ucap Ilham sembari mengusap kasar wajahnya. Apa? Raya hamil? Semoga saja dia keguguran dan gak bisa hamil lagi. Biar Mas Ilham hanya memperhatikanku saja. Ucap Mawar dalam hati. Sementara itu Raya terus meringis kesakitan di dalam mobil. Rasa sakitnya kian bertambah saat ini. Raya, tahan Rey. Aku mohon bertahan ya. Ucap Sinta panik. Bayiku Sinta, bayiku. Ucap Raya lirih. Bayi kamu gak akan kenapa-kenapa Raya. Dia pasti bertahan, dia kuat. Maka dari itu kamu juga harus kuat. Sinta menyemangati Raya yang kini terlihat sangat pucat. Sayang, bertahanlah. Mama mohon. Ucap Raya lirih. Sialnya di tengah jalan justru terjadi macet parah karena di depan sana sedang ada kecelakaan. Sinta terus memukul-mukul klakson mobilnya, berharap mobil segera melaju dan jalanan kembali lancar. Tapi sayang, kendaraan justru semakin padat. Sinta panik, ia bingung harus berbuat apa saat ini. Tidak mungkin mengajak Raya untuk berjalan kaki dan mencari ojek, tetap berdiam di dalam mobil menunggu jalanan kembali lancar. Itu pun tidak mungkin, karena tidak ada yang tahu sampai berapa lama kemacetan ini akan selesai. Sinta pun berinisiatif menghubungi Ryan untuk meminta bantuan. Sekarang aku lagi bawa dia ke rumah sakit, tapi kami terjebak macet di tengah jalan. Aku bingung harus berbuat apa, Mas. Ucap Sinta. Kirim lokasinya sekarang. Ryan segera meninggalkan meetingnya yang baru saja dimulai. Ryan pun segera berlari menuju parkiran dan memasuki mobilnya, lalu membawa mobilnya dengan kecepatan penuh menuju lokasi yang sudah Sinta kirimkan. Beberapa saat kemudian Ryan telah sampai pada lokasi yang Sinta kirimkan, dan benar saja, kendaraan semakin padat, suara klakson mobil dan motor saling bersahut-sahutan memekakan telinga. Ryan keluar dari mobil setelah mobilnya pun ikut terjebak kemacetan. Ia menyusuri jalanan sembari menghubungi Sinta sekaligus mencari mobil adiknya di tengah kemacetan. Kamu di mana? Tanya Ryan semakin gusar, karena belum menemukan mobil Sinta. Aku di sini, Mas. Sinta keluar dari mobil dan mencari-cari di mana kakaknya berada, dan saat melihat Ryan dari kejauhan, Sinta melambaikan tangannya. Bagaimana keadaan Raya? Tanya Ryan sembari berlari ke tempat di mana Sinta berada. Dia semakin lemah, Mas. Ryan pun mematikan ponselnya lalu menghampiri Sinta yang kini terlihat begitu panik. Gimana, Mas? Rumah sakit masih lumayan jauh. Sementara saat ini mobil bahkan tidak bisa bergerak. Raya sedang kesakitan di dalam, Mas. Sinta begitu khawatir dengan keadaan sahabatnya. Ryan membuka pintu mobil dan melihat Raya yang kini tengah kesakitan. Maafin aku, Ray. Aku harus segera bawa kamu ke rumah sakit. Setelah mengatakan itu, Ryan pun menggendong Raya keluar dari mobil. Kamu mau apa, Mas? Tanya Sinta. Kita nggak punya waktu. Aku harus segera membawa Raya ke rumah sakit. Tapi, rumah sakit masih lumayan jauh, Mas. Ucap Sinta ragu. Aku nggak peduli.
Ryan pun segera berjalan melewati mobil-mobil yang kini masih belum ada pergerakan. "Bertahanlah Raya, aku mohon," ucap Ryan sembari mempercepat langkahnya. "Bayiku Ryan, tolong selamatkan bayiku," ucap Raya lemah. Hati Ryan teriris pedih melihat keadaan Raya saat ini. Ia bahkan terus merapalkan doa dalam hatinya semoga Raya dan bayinya tidak apa-apa. Setelah kurang lebih 60 menit berjalan dengan Raya yang ada di dalam gendongannya, akhirnya Ryan sampai di rumah sakit dan segera meminta pertolongan pada petugas kesehatan yang ada di sana. Raya segera diletakkan di atas berangkar dengan kesadaran yang mulai menghilang, lalu suster pun membawanya menuju UGD untuk segera ditangani. "Bayiku Ray." Sebelum masuk ke UGD, Raya masih sempat meracau meski sudah hampir tak terdengar. "Tolong selamatkan kandungannya dokter," ucap Ryan memohon saat dokter akan memasuki ruangan. "Kami akan melakukan yang terbaik, Pak," ucap sang dokter, lalu setelah itu masuk dan menutup ruangan. Ryan mondar-mandir di depan ruangan dengan perasaan cemas, berharap tidak terjadi sesuatu yang serius dengan Raya dan bayinya. Beberapa saat kemudian dokter keluar dan menemui Ryan. Ryan pun menghampiri dokter dengan harap-harap cemas. "Bagaimana keadaannya dokter?" tanya Ryan. "Kami minta maaf Pak, dengan berat hati kami harus mengatakan jika kami tidak bisa menyelamatkan bayinya. Guncangan yang keras serta usia janin yang masih sangat muda membuat janin tidak bisa diselamatkan," jelas sang dokter, membuat hati Ryan luruh seketika. Tak bisa Ryan bayangkan bagaimana perasaan Raya saat mengetahui bayi yang sangat ingin dia lindungi, akhirnya tak bisa terselamatkan. "Kami akan melakukan kuretasi, tapi sebelum itu Bapak harus mengisi semua prosedur yang ada, sebelum kami melakukan tindakan. Anda ini, suami pasien?" "Saya suaminya pasien." Tiba-tiba Ilham datang bersama Mawar dan Sinta yang ada di belakangnya. Ryan pun segera mundur perlahan saat Ilham yang maju dan berdiskusi dengan dokter. Sinta memegang lengan Ryan. "Mending pulang dulu Mas, ganti baju." "Baju Mas Ryan." "Tapi, aku yang bakalan jagain Raya di sini, Mas tenang aja," ucap Sinta. Setelah selesai berdiskusi dengan dokter, Ilham kini menatap Ryan dengan perasaan yang tak karuan, lalu menghampirinya. "Terima kasih karena sudah menolong Raya dengan membawanya ke sini, tapi saya harap kamu tak menginginkan lebih atas apa yang kamu lakukan saat ini. Raya itu istri saya, dia sangat mencintai saya, jadi saya harap kamu tidak mencoba memasuki rumah tangga kami," ucap Ilham dengan tatapan tajam. Ryan masih menahan amarahnya. "Saya sangat tahu, sampai saat ini kamu masih menginginkan istri saya, tapi jangan harap kamu bisa memilikinya." BUGHHH. Tanpa diduga, Ryan melayangkan bogemnya ke wajah Ilham. "Dasar brengsek! Kalau kamu masih menyakiti Raya setelah ini..." Ryan menatap nyalang ke arah Ilham yang saat ini tengah memegang pipinya yang terasa kaku akibat pukulan Ryan. Interaksi ayah dan putrinya. "Pergilah dari sini! Dan saya harap Anda tidak datang lagi kemari!" teriak Ilham pada Ryan, yang kini terlihat sangat geram kepadanya. "Dasar lelaki pecundang!" ucap Ryan. Ryan ingin sekali kembali memberikannya bogem mentah, tapi sayangnya Sinta terus menahannya. "Mas, jangan bikin keributan. Ini rumah sakit, sebaiknya tahan amarah Mas Ryan," ucap Sinta mengingatkan. "Aku tidak akan mengampunimu. Pergi saja dari sini. Jangan jadi pria menyedihkan yang terus saja mengharapkan wanita yang sudah bersuami." Ilham tak mau kalah. "Tolong ya Pak, kalau mau bertengkar di luar. Anda bisa membuat pasien di sini tidak nyaman," ucap seorang suster yang tak sengaja lewat. Masih banyak amarah yang ingin Ryan keluarkan, tapi karena ini rumah sakit ia mengurungkannya. Ryan benar-benar merasa sakit saat ini. Bisa-bisanya Ilham menikah lagi, padahal Raya begitu mencintainya. Sore ini setelah kesadarannya pulih, kini Raya membuka mata perlahan.
Raya merasakan usapan lembut pada punggung tangannya, dan saat ia melihat seseorang yang kini mengusap tangannya, ia sedikit kaget, merasa jika mungkin ini adalah mimpi. Wanita dengan hijab berwarna hijau botol itu kini mencium punggung tangan Raya dengan penuh kasih sayang. "Bunda!" ucap Raya dengan suara lirih. Bahkan kini air matanya sudah memupuk di pelupuk matanya. Raya begitu bahagia meski ia merasa ini hanya mimpi. "Allah, jika ini mimpi, tolong jangan bangunkan aku. Aku ingin berlama-lama menatap Bunda," ucap Raya, dengan air mata yang kini mulai lolos dari sudut matanya. "Mas, Raya sudah sadar," ucap wanita yang memegang tangan Raya dengan suara serak. Ia memanggil suaminya yang saat ini tengah duduk di sofa ruangan tersebut bersama dua pria lagi di sampingnya. Raya cukup kaget mendengar wanita yang ada di sampingnya memanggil seseorang yang kini Raya pun jelas bisa melihatnya. "Bunda, ini!" Raya menatap Bunda dan juga ayah yang kini menghampirinya perlahan meski masih tak ingin melihat ke arah Raya. "Ini bukan mimpi, Nak. Ini Bunda dan ayah, juga dua kakakmu sekarang hadir di sini," ucap Seruni, bundanya Raya. "Mas," panggil Seruni, sembari menarik tangan suaminya untuk mendekat. Cakra ayahnya Raya mendekat, namun pandangan matanya mengarah ke jendela. "Ayah, maafin Raya. Raya sudah berdosa dan mungkin permintaan maaf Raya seumur hidup pun tidak akan mampu menghapus luka di hati ayah," ucap Raya terseduh. Cakra masih bergeming, hanya sesekali menatap ke langit-langit ruangan. Raya berusaha bangkit dari tidurnya. "Jangan bangun dulu, Nak. Kamu masih lemah," ucap Seruni, namun membantu Raya untuk bersandar pada bantal yang telah ia pindahkan ke belakang. "Bunda, ayah." Raya menatap bundanya, lalu ayahnya, berharap sang ayah akan memeluknya saat ini. Dan pada akhirnya, Cakra tak mampu lagi untuk tak memandang putrinya. Ia pun kini mendekati putrinya dengan mata yang sudah basah. Sejak tadi ia menatap langit-langit kamar untuk menahan agar air matanya tak jatuh, dan pada akhirnya ia pun tak mampu lagi membendungnya. Kini Cakra menghampiri putrinya lalu memeluknya erat. Segala amarahnya selama 6 tahun ini kepada putri bungsunya, seolah lenyap seketika, saat melihat putrinya hari ini yang sangat tak berdaya. "Ayah!" Tangis Raya pun pecah sembari membalas pelukan sang ayah tak kalah erat. Pelukan hangat yang entah kapan terakhir kali ia rasakan, dan hari ini kembali Raya rasakan setelah sekian lama. "Ayah, Raya rindu," ucap Raya sembari tergugu di dalam pelukan sang ayah. "Ayah juga merindukanmu, Nak. Maaf, kalau selama ini ayah sudah bersikap egois padamu. Kamu tidak bersalah, ayahlah yang bersalah," ucap Cakra sembari mencium kepala putrinya berkali-kali. Raya menggelengkan kepalanya. "Ayah sama sekali nggak salah, Rayalah yang salah, sudah membuat ayah kecewa. Maafin Raya, ayah." Jika saat berhadapan dengan Mawar dan Ilham, Raya akan menjadi wanita tangguh dan tidak cengeng. Beda halnya dengan saat ini. Kembali bertemu dengan ayahnya membuat Raya merasa kembali menjadi Raya kecil yang menangis ketika terluka, maka ayahnya lah orang pertama yang akan menenangkannya. Cakra mengusap-usap kepala putrinya untuk menenangkannya. Seperti saat dulu Raya masih kecil, ia akan segera diam saat ayahnya mengusap kepalanya, meski sekeras apapun tangisnya. Setelah Raya puas menangis, akhirnya ia mulai sedikit tenang, dan Cakra pun melepaskan pelukannya dan menatap sang putri yang kini masih sesegukan. "Putri cengeng ayah kembali lagi," ejek Axel, yakni kakak kedua Raya, dan juga Dewa, si kakak pertama juga menghampiri Raya dan kini pun ikut memeluknya. Setelah sekian lama, barulah Raya merasakan hangat keluarganya yang dulu sempat hilang. Saat tengah menikmati hangat kebersamaan bersama keluarganya, Ilham tiba-tiba masuk setelah sebelumnya ditahan oleh Axel. "Raya, sayang kamu sudah sadar?" Ilham langsung menghampiri Raya dan ingin memeluknya.
tapi Raya menahannya dengan satu tangan ia angkat ke atas. Sayang, maaf karena tidak bisa menyelamatkan calon bayi kita, ucap Ilham dengan penuh penyesalan. Apa? Apa yang baru saja kamu bilang, Mas? Tanya Raya, berharap ia salah dengar. Ilham menunduk. Jawab, Mas. Apa yang kamu katakan barusan? Air mata yang baru saja mengering kini kembali siap tumpah mendengar perkataan Ilham. Jawab, Mas! Bentak Raya. Seruni bangkit memegang bahu putrinya. Tenang, Nak, kondisimu belum stabil, ucap Seruni. Cakra segera menghampiri Ilham lalu menyeretnya keluar dari kamar Raya. Cepat keluar dari sini, ucap Cakra dengan suara marah. Tapi ya, aku harus menjaga Raya, dia istriku. Dia sangat membutuhkanku saat ini, kata Ilham, masih mencoba untuk masuk ke ruangan Raya, hanya saja dihalangi oleh Cakra. Mas? Mawar menghampiri Ilham, lalu memegang lengan suaminya. Ingat ya Ilham, urusan kita belum selesai. Saat nanti Raya sudah pulih, tunggu saja, kamu akan membayar mahal karena menyakiti putriku. Tapi ayah, aku ingin bertemu Raya. Aku harus ada di sampingnya, menguatkannya. Ilham memohon. Kamu masih berani mengatakan ingin menemani setelah semua yang kamu lakukan? Apa di rumahmu tidak ada cermin untuk berkaca? Seumur hidup, aku baru bertemu orang tidak tahu malu seperti dirimu. Setelah semua yang putriku lakukan untukmu, kamu membalasnya dengan menikah lagi. Apa kamu sudah gila? Apa kurangnya putriku? Dia bahkan lebih cantik dari istri keduamu ini. Tunjuk Cakra pada Mawar. Cakra berusaha meredam emosinya agar tak meledak di sini. Situasinya tidak memungkinkan, karena ini rumah sakit, apalagi Raya saat ini masih menangis histeris di pelukan ibunya. Pergi dari sini, sebelum aku mengirimmu pulang menggunakan ambulans, ucap Cakra sarkas. Tapi ya, pergi! Aku tidak ingin melihat wajahmu di sini lagi, teriak Cakra dengan suara menggelegar. Bukan hanya Ilham yang langsung mengkerut, tapi beberapa orang yang ada di sana pun ikut kaget mendengar suara amarah Cakra. Ilham tak mampu lagi berkata-kata. Selama menikah ia memang tak pernah berinteraksi langsung dengan ayahnya Raya. Tapi Ilham tak pernah membayangkan jika Cakra ternyata segarang ini. Pintu ruangan pun ditutup oleh Cakra. Tinggallah Ilham yang kini lunglai tak bertenaga, membayangkan bagaimana hancurnya Raya di dalam sana. Ilham sangat tahu betapa Raya selama ini sangat menginginkan buah hati, dan entah baru beberapa hari Raya mengetahui, dia pun sudah merelakannya lagi, dan yang lebih pedih, sang istri harus kehilangan bayinya karena ulahnya. Ilham terus mengutuk dirinya, yang saat itu tidak bisa mengendalikan amarah. Jika saja ia bisa mengendalikan waktu, ingin sekali rasanya memutar kembali waktu sehingga bisa menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Ilham duduk di kursi tunggu, sembari menyugar kasar rambutnya. Mas, aku lapar. Kamu cuma mikirin Mbak Raya aja. Aku juga lagi hamil, Mas. Anak kita lapar. Renyek Mawar. Seketika Ilham tersadar kalau dia punya dua istri yang harus ia jaga. Karena terlalu memikirkan Raya, ia sampai lupa akan istri keduanya. Ya Allah, Dek. Maaf, Mas, lupa. Mawar cemberut. Ya udah yuk Mas, carikan makan buat kamu, ucap Ilham sembari bangkit dari duduknya dan mengantar sang istri untuk mencari makan.